Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang membahas tentang bab manajemen dan kebijakan kredit, yang beranggotakan saya sendiri, MDs Ramadan Dawan, Naufal Spadri Ramadan, Muhammad Rafli Akbar, Muhammad Maulan Timur, dan Muhammad Najibullah. Materi pertama yaitu kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani credere, yang berarti percayaan dalam kebenaran. Menurut Profesor Dr. Haji Faizal Rival, kredit adalah penyerahan barang jasa atau uang dari suatu pihak kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain debitur, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian, pengertian kredit dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 12. Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya, manajemen kredit. Manajemen kredit adalah kegiatan bank untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk pinjaman yang diberikan atau kredit atau memperoleh keuntungan dengan memperhatikan tingkat keamanannya. Pada bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil menurut syariah Islam seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPK Syariah, pinjaman atau kredit ditarikan sebagai bentuk pembiayaan. Dalam alokasi dana bank, kredit menempati prioritas ketiga, namun yang paling besar dibandingkan alokasi dana untuk aktiva lainnya. Sampai saat ini, Bank Umum menyalurkan rata-rata 70-90% dari dana yang berhasil dihimpunnya disalurkan untuk kredit. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pemberian kredit. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dana pinjaman atau kredit yang diperoleh oleh perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal pemenuhan dana. Pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah bahwa memang dana tersebut sangat dibutuhkan sesuai pemanfaatnya. Artinya, jangan sampai dana yang dibutuhkan melebihi kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga ada dana yang menganggur sementara beban bunga terus dibayar. Jadi, kalau ini terjadi, justru akan menjadi beban bagi si penerima pinjaman uang. Nah, jadi di Indonesia itu pengertian kredit dibagi menjadi dua sesuai dengan jenis bank yang pada saat ini, yaitu kredit bank konvensional, yang kedua pembiayaan bagi bank syariah. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit. Pemberian kredit melibatkan berbagai unsur yang saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa transaksi kredit berjalan dengan baik dan aman bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Penjelasan tentang unsur-unsur yang terkandung, yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur dasar dalam pemberian kredit. Pemberi kredit memberikan pinjaman dengan keyakinan bahwa penerima kredit akan dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini biasanya dibangun melalui
reputasi kredit, kemampuan finansial penerima kredit, dan rekam jejak sebelumnya. Dan yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Kesepakatan ini mencakup syarat-syarat pemberi kredit seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pembayaran, dan kewajiban lainnya. Semua hal ini diatur dalam kontrak atau perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu mengacu pada periode yang disepakati di mana kredit tersebut harus dilunasi. Jangka waktu ini bisa pendek, misalnya beberapa bulan, atau panjang, misalnya beberapa tahun, tergantung pada jenis kredit dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit. Pengaturan jangka waktu ini penting agar kedua belah pihak memiliki ekspektasi yang jelas tentang kapan kredit tersebut harus dibayar kembali. Yang keempat ada risiko. Pemberi kredit selalu melibatkan risiko bagi baik pemberi kredit maupun penerima kredit, bahwa penerima kredit mungkin tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Risiko ini dapat diminimalkan melalui penilaian yang cermat terhadap pelayanan kredit penerima, misalnya melalui analisis kredit atau penggunaan jaminan. Di sisi lain, penerima kredit mungkin menghadapi risiko jika terjadi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena perubahan kondisi ekonomi atau pribadi. Yang kelima ada balas jasa. Pemberian kredit umumnya mengharapkan balas jasa sebagai kompensasi atas risiko yang mereka ambil. Balas jasa ini biasanya berupa bunga yang dibebankan pada jumlah pinjaman yang diberikan. Bunga merupakan imbalan bagi pemberi kredit yang menanggung risiko dan menyediakan dana untuk dipinjamkan. Selain bunga, biaya lainnya seperti biaya administrasi atau denda keterlambatan juga bisa menjadi bagian dari balas jasa dalam pemberian kredit. Secara keseluruhan, kelima unsur tersebut bekerja sama untuk memastikan kelancaran transaksi kredit dan memitigasi potensi kerugian bagi pemberi kredit sambil memberikan fleksibilitas bagi penerima kredit untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Di dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan, kredit dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria seperti kelembagaan, jangka waktu, tujuan penggunaannya, aktivitas perputaran usaha, jaminan, sektor perekonomian, cara penarikan dan pelunasan, serta cara pemakaiannya. Yang pertama ada kelembagaan. Kredit yang diberikan oleh kelembagaan keuangan dapat dibedakan berdasarkan jenis lembaganya. Ada kredit bank, kredit non-bank, dan kredit mikro. Terus yang kedua ada jangka waktu. Kredit juga dapat dibedakan berdasarkan jangka waktunya yang menentukan kapan pinjaman tersebut harus dilunasi, seperti kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang ketiga ada tujuan dan penggunaannya. Kredit juga bisa dibedakan berdasarkan tujuan atau kegunaan kredit tersebut, misal seperti kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Yang keempat ada aktivitas perputaran usaha. Kredit juga dapat dibedakan berdasarkan tujuan untuk mendukung aktivitas perputaran usaha, seperti kredit produktif, kredit kredit non produktif. Dan yang kelima ada jaminan. Kredit dapat dibedakan berdasarkan adanya atau tindaknya jaminan. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan syarat adanya aset atau barang sebagai jaminan, misalnya tanah, rumah, atau kendaraan. Jenis kredit ini biasanya memiliki bunga yang lebih rendah karena resiko yang lebih rendah bagi pemberi kredit. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dan biasanya lebih sulit untuk didapatkan serta dikenakan bunga yang lebih tinggi karena resiko yang lebih besar bagi pemberi kredit. Dan yang keenam ada sektor perekonomian. Kredit dapat diberikan kepada berbagai sektor perekonomian seperti sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa dan perdagangan serta sektor infrastruktur. Dan yang ketujuh ada penarikan dan pelunasan. Kredit juga dapat dibedakan berdasarkan cara penarikan dan pelunasannya, seperti kredit sekaligus. Kredit yang diberikan dalam jumlah penuh, kredit yang diberikan dalam jumlah pendek, kredit yang diberikan dalam jumlah panjang. Dan yang keempat ada penarikan dan pelunasan. Kredit juga dapat dibedakan berdasarkan cara penarikan dan pelunasannya, seperti kredit sekaligus. Kredit yang diberikan dalam jumlah penuh,
pada awal perjanjian dan langsung digunakan oleh penerima kredit. Dan kredit bertahap. Kredit yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atau perkembangnya proyek dan pencairannya ini dilakukan dalam beberapa tahap sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga ada kredit revolving. Kredit yang memungkinkan penerima kredit untuk menarik dana kapan saja hingga batas yang disepakati, dan saat pelunasan sebagian dana limit kredit akan kembali tersedia. Dan yang terakhir ada cara pemakaiannya. Cara pemakaian kredit ini juga dapat menjadi kriteria dalam pembeda jenis kredit. Ada kredit tunai dan ada kredit non tunai. Kredit tunai dana pinjaman yang diberikan langsung dalam bentuk uang tunai dan dapat digunakan sesuai kebutuhan penerima kredit. Dan yang kedua ada kredit non tunai. Kredit yang diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas tertentu yang dapat digunakan oleh penerima kredit seperti kredit kendaraan atau pembelian barang melalui cicilan. Dengan mengetahui jenis-jenis kredit yang dijabarkan oleh saya sebelumnya, berdasarkan kriteria-kriteria di atas, pemberi kredit dapat menentukan jenis kredit yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko peminjaman. Ketentuan penentuan besarnya kredit. Yang pertama ada reserve recruitment (RR). Reserve recruitment adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib. Minimum harga berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Yang kedua, loan to deposit ratio (LDR). Loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Yang ketiga ada batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan. Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana. Sementara pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, di mana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK. Yang terakhir ada portofolio investment. Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa. Setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Selanjutnya adalah kebijakan bank dalam memberikan kredit. Dalam menetapkan kebijakan kredit tersebut harus diperhatikan 3 asas utama, yaitu yang pertama, asas likuiditas. Itu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditas.
karena suatu bank yang tidak liquid akibatnya akan kehilangan kepercayaan. Lalu yang kedua adalah asas solvabilitas, yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga dalam kebijakan kredit bank harus pandai mengatur penanaman dana baik dalam bidang perkreditan maupun surat berharga pada suatu tingkat resiko kegagalan sekecil mungkin. Yang ketiga, asas rentabilitas, asas yang mengharuskan bank untuk memperoleh laba baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan pengembangan dirinya. Lalu ada beberapa tahapan. Itu yang pertama, pengajuan kredit persyaratan awal. Itu calon peminjam harus mengajukan permohonan secara tertulis, melengkapi formulir yang disediakan dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti identitas, slip gaji, atau laporan keuangan. Lalu memilih jenis pengajuan. Itu pengajuan bisa berupa pengajuan kredit baru, menambah limit kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, atau perubahan syarat-syarat kredit. Selanjutnya adalah penilaian dan analisis, yaitu yang pertama dengan pengumpulan data. Bank akan mengumpulkan data mengenai calon peminjam, baik data pribadi, keuangan maupun bisnis, dan juga melakukan analisis semacam itu. Yang pertama, karakter, menilai kejujuran dan komitmen calon peminjam dalam melunasi utang. Lalu ada kapasitas, menilai kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan pendapatan untuk berhutang. Lalu yang ketiga ada modal, menilai jumlah modal yang dimiliki calon peminjam. Lalu ada agunan, menilai nilai dan jenis jaminan yang diberikan sebagai perlindungan bagi bank. Lalu yang terakhir ada kondisi ekonomi, itu menilai kondisi perekonomian secara umum yang dapat mempengaruhi kemampuan calon peminjam dalam membayar hutang. Lalu selain itu terdapat prinsip 5P dan 3R, yaitu 5P adalah yang pertama party, purpose, payment, profitability, dan protection. Dan 3R adalah return, repayment, dan risk bearing ability untuk menilai kelayakan kredit. Lalu selanjutnya ada keputusan kredit, yaitu perjanjian kredit. Jika pengajuan kredit disetujui, akan dibuat perjanjian kredit yang berisi semua syarat dan ketentuan pinjaman dalam jangka waktu. Yaitu perjanjian akan mencantumkan jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran, dan suku bunga. Lalu terdapat jenis jaminan. Jenis dan nilai jaminan yang diberikan oleh calon peminjam akan tercantum dalam perjanjian. Lalu terdapat pengawasan kredit, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa debitur membayar angsuran tepat waktu dan menggunakan dana pinjaman sesuai dengan perjanjian. Caranya adalah bank akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja debitur, baik melalui laporan keuangan maupun kunjungan ke tempat usaha. Lalu yang terakhir ada penyelamatan kredit, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah atau berpotensi macet. Caranya adalah jika debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, bank dapat memberikan keringanan atau mengubah syarat-syarat kredit. Fungsi kredit, fasilitas kredit yang diberikan mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dapat diketahui secara luas, yaitu yang pertama ada meningkatkan daya guna modal. Pemilik dana dapat secara langsung meminjamkan kepada para pengusaha untuk meningkatkan usahanya. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang ditarik dengan cek, biro gisel akan meningkatkan uang giral, dan kredit yang ditarik secara tunai akan meningkatkan peredaran uang kartal. Yang ketiga ada meningkatkan daya guna barang. Dengan kredit, maka produsen dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, dan dengan kredit, maka pengusaha yang telah memperoleh kredit mampu menjual secara kredit dan membeli bahan baku secara tunai. Keempat ada kredit sebagai salah satu alat bantu stabilitas ekonomi. Yang pertama meningkatkan daya beli, memperlancar arus uang, mendukung investasi, menstabilisasikan perekonomian, dan memperluas akses keuangan. Yang kelima ada meningkatkan kegairahan berusaha. Pemberian kredit dapat meningkatkan pemodal pengusaha sehingga dapat meningkatkan usahanya. Yang keenam ada meningkatkan pemerataan pendapatan. Pemberian kredit investasi dapat membuka usaha baru, kesempatan kerja yang baru. Yang ketujuh ada meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank luar negeri yang mempunyai jaringan luas dapat memberikan bantuan kredit secara langsung atau tidak langsung. Negara yang kuat devisa membantu negara yang lemah.